Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita masih di Islam itu Indah. Senang sekali, semangat terus untuk belajar, semangat untuk berubah menjadi lebih baik. Amin. Kalau gitu, sekarang aku bacain lagi pertanyaan dari jamaah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ada dari siapa lagi ya? Ya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada orang yang nggak percaya dengan adanya Allah. Aduh. Dan tidak percaya adanya kehidupan di surga maupun di neraka. Aduh. Gimana ya Ustadz menghadapi orang yang tidak percaya akan adanya surga? Dan katanya yang penting hidup sebaik mungkin aja di dunia. Karena nanti kita nggak hidup lagi. Ih, pemikiran apa itu? Gimana tuh Ustadz Ahmad kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak mempercayai adanya surga dan neraka, maka orang ini jangan kita jauhi, tapi jadikan sebagai ladang pahala kita untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Dengan cara kita memberikan edukasi, pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, bagaimana itu keadaan surga dan neraka. Maka insya Allah dengan edukasi yang kita sampaikan dan tentunya dengan doa-doa kita agar orang tersebut mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah orang ini akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah dan pada akhirnya akan mengimani dan mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah saja ketika ada orang-orang kafir yang meninggal dunia, Rasulullah itu merasakan ada penyesalan di dalam diri beliau. Kenapa? Karena berarti telah lepas lagi satu jiwa daripada bimbinganku yang harusnya bisa aku selamatkan ke sorga, tapi dia malah masuk neraka karena dia tidak beriman kepada Allah, tidak percaya dengan Rasulnya Nabi Muhammad, tidak mengimani dengan yang namanya surga dan neraka. Maka yuk jadikan ladang pahala buat kita dengan cara kita selalu mengedukasi kebaikan, mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang syariat, sehingga semua kebaikan yang kita lakukan menjadi asbab hidayah buat orang lain untuk mengenal Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad dan memeluk Islam sehingga mereka selamat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Udah bacain lagi. Dari siapa ya? Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Tats. Waalaikumsalam. Net. Emang bener ya kita bisa dijamin masuk surga selain oleh Allah, Rasul, orang tua, dan anak. Kalau emang ada, oleh siapa Ustadz? Aku pengen datengin orang tersebut dan daftar biar bisa masuk surga. Soalnya gini, berbicara tentang orang-orang yang menyebabkan kita masuk surga sebenarnya banyak. Dari diri kita sebenarnya, dari amal ibadah kita. Karena ternyata memberi makan orang, jaminan surga. Terus membantu orang, memudahkan urusan orang, surga. Jadi sebenarnya peluang surga itu sebenarnya banyak. Justru peluang masuk neraka yang dibayar. Orang malah milihnya ke situ ya. Main judi pakai modal. Iya. Coba. Iya. Kan masuk tempat maksiat Bayar. ada tiketnya. Iya. Masuk masjid Gratis. gratis. Jadi sebenarnya peluang surga itu banyak. Makanya kata Nabi, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Iya juga ya. Kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Sudah diperlihatkan kebaikan, justru dia tidak memilihnya. Sudah tahu salat itu penting, tapi tidak dilakukannya. Dan salah satunya juga, bebaskan diri kita dari hutang, karena hutang ini juga bisa menghambat masuk surga. Nah, zaman sekarang nih Ustaz Maulana sedikit tambahan. Ya. Banyak orang sekarang itu banyak anak-anak zaman sekarang yang mereka berpikir bahwasanya dosa besar itu hanya berzina, mencuri, minum khamar, lalu kemudian berjudi tanpa disadari. Ya, bukan cuma itu saja, tapi yang lebih parah lagi meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Jadi sebenarnya ini penting banget. Jadi peluang masuk surga tergantung dari diri kita. Semua umatku masuk surga kata Nabi, kecuali yang tidak mau. Mau apa enggak jadinya nih? Kalau mau ada caranya. Ya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Terima kasih jamaah sudah bertanya di Islam itu Indah. Sekarang jamaah kita sama-sama akan bermuhasabah ya. Dilanjutkan juga dengan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang masuk surga itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah kita masuk surga ternyata ada syarat-syaratnya. Lalu kita melaksanakan seluruh syarat-syarat tersebut. Kalau engkau mau masuk surga, maka syaratnya adalah beramal soleh lah.
Kalau engkau ingin masuk surga, gapailah seluruh yang disampaikan oleh guru-guru kami, guru-guru kita di mimbar Islam itu indah. Maka kita berusaha menggapainya. Toh ternyata ketika sampai di pintu surga, memang nama kita sudah ada di sana. Ya Allah. Tanpa melaksanakan itu pun memang sudah ditentukan masuk surga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata memang Allah sudah menentukan siapa yang masuk surga. Namun siapa yang paling rugi? Mereka yang paling rugi adalah mereka yang tidak menikmati sujud-sujudnya di dunia ini. Mereka yang paling rugi adalah mereka yang tidak menikmati ibadah-ibadahnya ketika di dunia. Karena memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal mengerjakan syarat-syaratnya saja. Kata Allah, kalau engkau ingin masuk surga, maka beramal solelah. Kalau engkau ingin masuk surga, raihlah dengan orang tuamu. Kalau engkau ingin masuk surga, raihlah dengan bersedekah. Kita meraih semua itu. Lalu ternyata ketika mau masuk pintu surga, nama kita sudah terpampang di sana. Subhanallah. Maka mari sama-sama kita meraih jaminan surga yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemampuan kita. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا Allah, kami memohon, kami mengharap, kami mengemis kepadamu ridhamu ya Allah dan syurgamu. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Dan ya Allah, kami memohon perlindungan daripada murka dan juga siksa neraka-Mu ya Allah. Ishfa' lana, ishfa' lana, ishfa' lana ya Habibana. Ya Allah, sampaikan kepada kekasih-Mu, kekasih kami Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami semua mengharapkan syafaat daripada kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkanlah tangan kami digandeng oleh kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Jannatul Firdaus, dan kumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai, bersama dengan orang-orang yang Kau cintai, bersama dengan kekasih-Mu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, Masya Allah. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.